Bayangkan berapa habisnya uang dari kesalahan gambar seperti ini. Gambarnya nih mudah, cuma 1 lembar. Jadi mahasiswa itu sering bicara begini pada dosen, "Pak, beri kesempatan dong, toleransi sedikit ya. Ini kan kesalahan kecil, kan enggak apa-apa." Nah, ini dia. Masalahnya mahasiswa hanyalah masih kuliah, belum mengalami pengalaman saat proyek. Tugas mahasiswa itu adalah membuat gambar desain. Mereka belum tahu bahwa desain yang dibuat itu akan dibangun. Jadi berapa besar biaya untuk membangun. Efeknya adalah begitu ada kesalahan, itu juga berefek pada kerugian biaya. Nah, di situ masalahnya. Semoga dalam video ini memberikan gambaran kenapa ada dosen yang bersikap tegas pada kesalahan kecil. Itu hanyalah karena pengalaman individu masing-masing arsitek. Silahkan lihat deskripsi video pada bagian bawah. Ini kita review gambarnya. Dari gambar rumah 2 lantai ini sebenarnya berkarakter arsitek klasik di awal. Gambarnya adalah gambar tangan, dibuat di tahun 2000. Jadi saat itu saya baru lulus, masih muda saat itu. Ini dibuat oleh arsitek senior, sudah tua waktu itu beliau. Jadi gambar tangan arsitek senior, bagus, keren sekali waktu itu. Lalu ini adalah gambar denah lantai 1-nya, keren juga kan. Jadi di bagian foyer di sini ada lengkung bulat, wah keren saat ini. Kemudian di area belakang ini ada kolam renang sebenarnya. Lalu ini adalah lantai 2-nya. Jadi di atas foyer yang tadi bulat ternyata ada void lengkung bulat. Jadi begitu masuk ke rumah ini kita disambut oleh gubahan bentuk yang keren seperti ini. Wow, luar biasa sebenarnya. Nah, jadi kalau dilihat gambar-gambar ini, gambar tangan tapi bagus, keren ya. Sekilas kan wah, udah jadi ini. Apa yang sebenarnya salah? Ada sebenarnya, dan itu fatal. Mau dilihat, nanti kita review pelan-pelan apa yang terjadi. Ini sangat luar biasa. Jadi saat itu bangunan ini sudah dibangun, selesai, strukturnya sudah, atap sudah, dinding batanya sudah, plesteran sudah, bisa memasuki tahap finishing. Ternyata ada satu hal yang mengganggu. Di samping baiknya tadi bentuk foyer, di sini kan bagus bentuk foyernya, bulat, lingkaran, di sampingnya ada ruang tamu, ada ruang keluarga, kemudian ada kolam renang di sini. Saat itu kolam renang pun sudah jadi. Jadi struktur betonnya yang ratusan juta itu sudah jadi. Apa sih sebenarnya masalahnya? Coba kita bentar review. Apa masalahnya? Apakah pada tampak yang kurang keren? Apakah di lantai dasar atau lantai 1 di sini? Atau masalahnya di lantai 2 atau lantai atas di sini? Sebentar, kita akan terangkan setelah ini. Jadi masalah yang terjadi adalah sangat fatal, ada di denah lantai bawah. Rumah mewah ini sudah hampir jadi, sisa kusen finishing yang belum, ternyata ada. Jadi begitu kita masuk ke ruangan, dari awal sini entrance yang bagus, yang megah terasnya, kemudian ada foyer yang bentuknya bulat, di sampingnya ada ruang tamu. Nah, yang fatal adalah di ruang keluarga
dan di ruang halaman belakang yang dimana di sini sudah jadi kolam renang. Jadi beton struktural kolam renang ini sudah jadi. Ratusan juta habisnya ini. Nah, apa sih masalahnya? Coba dilihat gambarnya. Gambar tangan ini bagus, garisnya luar biasa ini skillnya. Tetapi di sini polos, cuma ruangan, ya kan? Bukan cuma ini terlalu kecil, tetapi masalahnya adalah di sini belum ada perabot. Sekali lagi, di sini belum ada perabot. Nah, masalahnya di ruang keluarga itu perlu satu adalah ruangan berkumpul. Jadi apakah karpet atau tempat duduk atau kursi? Bukan masalah kursinya, karena biasanya pada ruang keluarga kita duduk berkumpul itu untuk menonton TV. Jadi di sini adalah perabot TV yang bermasalah. Coba kita bayangkan, ya, saat itu sudah terjadi. Ini di lapangan bingungnya di situ karena mau mendesain dan memesan perabotan interior. Masalahnya, di mana kita meletakkan perabot TV? Coba kita bayangkan. Dari depan sini, di area sini tetap tidak bisa, ya kan? Di sini mungkin bisa disusun tempat duduk. Tetapi di mana kita menaruh TV-nya? Apakah di depan tempat tidur ini? Tidak mungkin, tidak enak. Apakah di sini? Tidak mungkin, karena ini menuju ke area ruang makan atau dapur. Apakah di samping jendela di sini? Mungkin iya, tetapi jendela ini akan tertutup sehingga pandangan ke belakang, ke ruang belakang, termasuk di teras di sini tertutupi. Untuk apa ada jendela? Yang kedua, jika meja TV diletakkan di sini, maka akan mengganggu menuju tangga. Jadi di depan tangga tidak mungkin kita meletakkan meja TV di depan tangga. Lalu di mana? Apakah di area samping di sini ruang tamu? Mungkin secara gambar. Coba kita bayangkan, aslinya terjadi adalah tangga ini pun sudah jadi, sudah puluhan juta strukturnya. Semi lengkung lah kalau dilihat ini, bentuk L. Tetapi jika kita letakkan meja TV di sini adalah akan berada di bawah tangga, ya kan? Meja TV-nya mungkin bisa diletakkan di bawah tangga. Tapi bagaimana dengan kursi perabotnya? Apakah muat diletakkan di bawah tangga sini? Tidak mungkin, ya kan? Jelas tidak mungkin. Lalu apakah duduk di bawah tangga? Ya lucu, rumah mewah, masa duduk di bawah tangga? Apalagi kursi, apa muat di bawah tangga? Lalu kalau misalnya kita letakkan TV di sini, menyamping di sini, sementara ruang duduk di sini, waduh, sepertinya sirkulasinya sangat terganggu. Jadi rumah sekelas ini seperti empet-empetan aja untuk ruang keluarganya, ya kan? Hancur di sini. Nah, itu masalahnya sangat vital. Berapa sudah terbuang duit untuk ini? Ratusan juta kalau tidak salah di tahun 2000. Nah, demikian masalahnya. Lalu bagaimana pemecahannya? Tunggu sebentar. Nah, pemecahannya dari ini adalah, jadi kita buat beberapa gambar seperti ini. Di bagian fasade depan kita perbaiki dengan gambar komputer, tidak lagi tangan, gambar AutoCAD. Kemudian detail-detail klasik kita tambahkan sedikit. Jadi di sini ada unsur lengkung kita perbaiki. Kemudian polanya material kita tambahkan dengan pola garis-garis batu alam seperti ini. Lalu gambar potongan pun kita buat seperti ini. Ya, kita detailkan. Nah, yang bermasalah itu adalah di denah tadi. Kita cek apa yang terjadi pada denah. Nah, lihat di sini bahwa yang terjadi pada denah ini, pada ruang keluarga kita lakukan pembongkaran, artinya pelebaran. Jadi bangunan yang saat itu sudah jadi, di sini denahnya, dindingnya. Jadi dindingnya kita bongkar, di lantai satunya
kemudian kolomnya pun kita potong, itu ngeri sekali. Jadi bangunan lantai atas sudah jadi, lantai satunya kolom kita potong. Saat itu kita siapkan penunjang, artinya kita pakai perkuatan baja WF, kita sudah pasang, baru kita potong. Ternyata efeknya tidak ada masalah secara struktur saat itu. Jadi kontraktor lapangan tidak mengalami kendala. Tetapi dengan adanya pelebaran ruang keluarga itu adalah bahwa kolam renang yang awalnya itu membujur ke atas seperti di sini gambar, ratusan juta sudah jadi strukturnya terpaksa dibongkar. Artinya dibuat kolam renang yang baru dengan melintang seperti ini. Ya. Kalau lupa gambarnya kita ulangin lagi. Kita lihat. Nah, ini kolam renang. Nah, ini kolam renangnya di sini. Ini ruang keluarga, ada dinding, ini dibongkar. Kolom-kolom di sini kita bongkar. Ini pun ada kolom, dibongkar semua. Nah, kolam renang bentuknya seperti ini, ratusan juta, sudah jadi strukturnya hancur, lebur. Berapa ini habis gara-gara cuma kesalahan gambar denah seperti ini. Fatal. Kita lihat lagi. Nah, ini coba kita review. Nah, seperti ini. Dengan adanya pelebaran seperti ini, tangga pun yang sudah puluhan juta sudah jadi, terpaksa diperbaiki, bongkar, ya kan? Sementara di bawah tangga di sini karena melebar, bisa ditempatkan perabotan meja TV dan setting untuk ruang keluarga dengan adanya tempat duduk dibuat bisa lebih lega. Jadi ruang keluarganya diperlebar, ruang makannya diperbaiki di sini, tetapi ruang halaman belakang menjadi sempit dan penuh untuk kolam renang. Bayangkan berapa habisnya uang dari kesalahan gambar seperti ini. Gambarnya nih mudah, cuma satu lembar. Kita lihat tadi, cuma satu lembar. Nih kesalahannya. Jadi karena tidak adanya pemikiran, tidak adanya gambar perabotan, tidak ditentukan di awal bagaimana meletakkan meja TV, di mana meletakkan kursi, di mana sudut pandang dan sebagainya, sirkulasi seperti apa, ini tidak tepat, maka akibatnya adalah kesalahan fatal mengakibatkan kerugian ratusan juta. Itu sudah di tahun 2020, 20 tahun yang lalu. Dari pengalaman ini, apa yang kita dapat ambil pelajaran, terutama dari untuk mahasiswa arsitektur dan para arsitek muda, artinya lebih berhati-hatilah dalam menggambar. Pikirkanlah sangat detail, ya, bukan cuma urusan tampak yang perlu detail, bukan cuma gambar potongan yang rumit, tetapi ingat, untuk bangunan rumah mewah 2 lantai saja kita perlu memikirkan detail. Minimal untuk bagusnya gambar rumah adalah gambarlah perabot, pikirkanlah di mana letak pintu, apakah pintu mengganggu sirkulasi dan sebagainya, terus bagaimana view-nya, ya kan? Artinya di sini bisa kelihatan misalnya foyer itu kita tutup, bentuknya lengkung bagus, tetapi kita masuk ke kiri ke ruang tamu. Dari ruang tamu ini cuma masuk ke ruang keluarga, dan dari ruang tamu ini sebenarnya akses ke ruang tidur utama itu sangat dekat, tetapi view-nya tertutup, tidak secara langsung. Lihat ya, soalnya kalau ini tidak ada dinding di sini berbahaya, tamu bisa melihat langsung ke dalam kamar utama. Itu sangat tidak bagus, ya kan? Kemudian tadi bagaimana efek-efek kerugiannya juga sangat kita perhatikan. Artinya untuk
para arsitek muda, berhati-hatilah dalam menggambar karena setiap tarikan garis itu berakibat pada pengeluaran biaya. Demikian video yang kita bagikan berdasarkan pengalaman nyata di proyek pada tahun 2000. Jadi semoga ini bermanfaat, semoga tidak akan terulang, terutama bagi mahasiswa arsitektur dan arsitek muda. Silahkan lihat deskripsi video pada bagian bawah. Barangkali saja ada sesuatu yang Anda berminat